Halo kawan pajak semua, selamat datang di episode kedua podcast Aksi, Aspirasi, Kolaborasi, Sinergi, Integritas dari KPP Pratama Cirebon 1. Jadi podcast Aksi ini merupakan salah satu upaya untuk sharing informasi terkait tentang proses pembangunan menuju ZIBBK WBBM. Nah, episode pertama kemarin kita sudah membahas nih terkait tentang tips and trick untuk lolos ZIBBK bersama Ibu Nirmala Rustini, Kepala KPP Pratama Cirebon 1. Nah, kawan-kawan di sini harus ingat ya, tujuan besar pelaksanaan pembangunan ZIBBK ini yang pertama nih, budaya kerja anti korupsi, kemudian berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih, di episode kedua ini kita akan membahas tema terkait tentang menumbuhkan semangat perlawanan anti korupsi. Tentunya untuk mewujudkan budaya kerja anti korupsi ini. Dan untuk membicarakan tema ini, kita cocoknya ngomong dengan orang yang memang concern nih untuk gerakan anti korupsi. Salah satunya adalah penyuluh anti korupsi yang biasa kita sebut dengan Paksi. Dan di hadapan saya ini sudah ada penyuluh anti korupsi Bapak Agus Deni Herlana, Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat 2. Selamat datang Pak Agus Deni Herlana di podcast KPP Pertama Cirebon 1 ya Pak ya. Ya. Apa kabar nih Pak? Baik, Mbak Listi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak, boleh diceritain nggak nih Pak terkait kok bisa nih Pak Bapak Deni menjadi penyuluh anti korupsi? Karena sebelumnya waktu saya dikasih tahu kita kedatangan narasumber penyuluh anti korupsi nih. Saya pikir dari orang KPK nih Pak, ternyata dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Silakan Pak, gimana ceritanya nih Pak? Baik, terima kasih sahabat Cirebon 1 dan Mbak Listi atas undangannya pada kesempatan kali ini. Memang banyak yang mengira bahwa penyuluh anti korupsi itu adalah pegawai KPK ya, tapi sebetulnya ternyata bukan. Itu penyuluh anti korupsi adalah bagian masyarakat biasa, cuma memang ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi ketika seseorang itu ingin menjadi penyuluh anti korupsi. Pada awalnya memang saya diikutkan dalam diklat penyuluh anti korupsi, terus kemudian setelah lulus di dalam diklat tersebut, kemudian saya mengajukan untuk uji kompetensi melalui LSP KPK yang menyelenggarakan sertifikasi untuk penyuluh anti korupsi itu sendiri gitu. Jadi dengan setelah melewati asistensi dan asesmen saya dinyatakan lulus kompetensi sebagai penyuluh KPK, sehingga sebagai penyuluh anti korupsi, bukan penyuluh KPK ya. Jadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh penyuluh anti korupsi adalah memberikan edukasi terkait dengan korupsi itu sendiri, terus kemudian bagaimana menumbuhkan peran serta masyarakat di dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi mengajak masyarakat untuk menumbuhkan gerakan anti korupsi. Demikian secara singkatnya Mbak. Oke, nah jadi bisa dikatakan Paksi ini juga sebuah komunitas ya Pak ya, yang memiliki tujuan tentunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan budaya anti korupsi, seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Jadi saya sendiri sekarang tuh ikut dalam komunitas Paksi di Kementerian Keuangan, yaitu Paksi Dana Raksa. Di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi Paksi semuanya ya Pak ya? Betul. Berarti ada banyak ya Pak? Banyak, ada hampir 300 lebih Paksi di lingkungan Kementerian Keuangan. Berarti sebenarnya teman-teman di Kementerian Keuangan termasuk saya juga bisa ya Pak ya kalau untuk mengikuti trainingnya bisa. juga? Jadi semua bahkan tidak hanya pegawai Kementerian Keuangan, seluruh masyarakat bisa berperan aktif untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Oke, nah berkaitan dengan tema kali ini nih Pak, yaitu tentang menumbuhkan semangat perlawanan anti korupsi. Mungkin kita perlu membahas dasarnya lebih dahulu nih Pak, terkait dengan pengertian korupsi itu sendiri itu apa nih Pak? Bapak sebagai penyuluh anti korupsi nih, mendefinisikan korupsi itu sebagai apa Pak? Ya, korupsi itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus ya, yang berarti busuk ya, berarti busuk. Jadi kemudian disadur menjadi bahasa serapan ya di berbagai negara seperti Inggris, terus kemudian Belanda,
di mana di Inggris itu dikenal dengan corruption, terus kemudian di bahasa Belanda ada korupti, terus kemudian dari kata serapan di dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Jadi itu salah satu pengertian dari korupsi ya. Korupsi menurut berbagai versi ya. Tetapi ada beberapa ahli juga yang menyampaikan pengertian korupsi itu sendiri. Salah satunya adalah Robert Klitgard ya. Dia mengatakan bahwa korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik ataupun posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Jadi korupsi menurut Klitgard berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan. Di Indonesia itu sendiri, jadi korupsi diatur ya di dalam pengertiannya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi di mana di dalam undang-undang tersebut terdapat 30 jenis delik tindak pidana korupsi dan yang apabila dikelompokkan akan menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi. Oke, baik Pak. Jadi yang perlu kita highlight ini adalah pengertian korupsi di sini adalah yang merugikan negara ya Pak ya, dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang jabatan publik untuk keuntungan pribadi ya Pak ya. Dan tadi Bapak sempat menyinggung nih ada 7 kategori tindak pidana korupsi ya Pak ya yang ada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah di terakhir tahun 2020 Nomor 20 tahun 2001 ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi nih Pak terkait dengan 7 kategori tindak pidana korupsi. Karena takutnya nih Pak, di sekitar kita ternyata ada nih, atau di sekitar masyarakat ini ada beberapa tindak-tindakan yang ternyata masuk dalam kategori korupsi. Dan ternyata kita tidak tahu nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak. Ya baik. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi ya. Jadi dari 30 delik tindak pidana korupsi itu dapat dikelompokkan. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara, di mana di dalam kelompok tindak pidana korupsi ini adanya penyalahgunaan wewenang, terus kemudian adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Jadi salah satu contohnya adalah pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Misalnya undang-undang perbankan, undang-undang kehutanan, dan lain sebagainya. Begitu juga salah satu contohnya adalah penyalahgunaan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara di dalam penggunaan barang milik negara. Misalnya kendaraan dinas operasional yang nyata-nyata seharusnya digunakan untuk kegiatan kedinasan, tetapi dia digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya. Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah kelompok yang kedua adalah suap menyuap ya. Suap menyuap ini sepertinya sering kita dengar ya, bahkan di beberapa pemberitaan juga banyak kita dengar dan kita lihat bagaimana suap menyuap ini terjadi ya. Jadi yaitu suap menyuap ini adalah memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Jadi salah satu contohnya adalah misalnya ada seseorang yang ingin mengurus perizinan, terus kemudian demi memperlancar dan perizinan tersebut dia memberikan sejumlah uang kepada si pemberi layanan. Terus kemudian juga ada seseorang yang seharusnya mendapat hukuman tetapi dia berusaha untuk menghindar dari hukuman tersebut, kemudian dia memberikan sejumlah uang kepada si pemilik kekuasaan.
seperti uang pelicin seperti ya Pak ya, Ya. termasuk suap menyuap juga Iya. ternyata ya Pak ya. Terus kemudian yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan penggelapan uang ataupun dokumen untuk kepentingan pribadi. Salah satu contohnya adalah dia dengan membuat kwitansi kosong ya, kwitansi kosong sehingga dia dapat menuliskan sejumlah uang yang dapat dia minta untuk kepentingan dirinya sendiri. Terus kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah pemerasan ya, pemerasan. Jadi penyelenggara negara atau pegawai negeri itu memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu ataupun melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi pegawai negeri atau penyelenggara tersebut. Salah satu contoh yang biasa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, tindak pidana pemerasan ini adalah contohnya adalah pungli ya, pungli yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan tertentu sehingga dia bisa memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu ataupun melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Terus kemudian yang kelima adalah perbuatan curang ya. Ini kaitannya dengan kegiatan proyek ya, yaitu meliputi pemborong, ahli bangunan, pengawas proyek, terus kemudian rekanan TNI atau Polri, terus petugas yang mengawasi penyerahan barang, penerima penyerahan bahan bangunan yang berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang itu terjadi yang dapat membahayakan keamanan orang ataupun barang ataupun keselamatan negara. Ini salah satu contohnya adalah markup pembelian bahan bangunan sehingga yang seharusnya dengan spek yang bagus tetapi dia membelinya dengan spek yang apa adanya sehingga dapat membahayakan orang ataupun barang ketika bangunan itu selesai dikerjakan. Terus kemudian adanya pembuatan kwitansi palsu untuk pembelian bahan bangunan atau proyek dan lain sebagainya sehingga ketika proyek tersebut atau bangunan tersebut jadi itu dapat membahayakan orang ataupun barang yang ada ya. Terus kemudian kelompok yang tindak pidana yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, di mana pegawai negeri atau penyelenggara turut serta dalam pemborongan, pengadaan ataupun persewaan yang diurus atau diawasinya. Jadi untuk contohnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta di dalam tender proyek yang diurus atau diawasinya baik langsung maupun tidak langsung. Terus kemudian yang terakhir adalah kelompok yang ketujuh adalah gratifikasi. Jadi kata-kata gratifikasi memang sering terdengar oleh kita, bahkan mungkin ada yang salah mengartikan ataupun salah mendengarkan menjadi gravitasi ya. Karena memang gravitasi kan kata-kata yang sudah lama sebelum gratifikasi ini muncul ya. Iya, betul. Jadi sesuai dengan peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Pengertian dari gratifikasi itu sendiri adalah pemberian dalam arti luas ya, dalam arti luas. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, terus kemudian rabat atau diskon, komisi, terus kemudian pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan gratis, terus perjalanan wisata gratis, dan pengobatan cuma-cuma. Serta fasilitas-fasilitas lain yang diterima oleh pegawai negeri, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik. Contoh yang paling sering kita lihat adalah adanya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima parsel saat lebaran ataupun saat hari besar tertentu. Oke, baik. Nah, ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya Pak ya terkait tentang jenis-jenis kategori dalam tindak pidana korupsi ini. Nah, meskipun sudah ada aturannya mengatur nih ya Pak ya, dan ada konsekuensinya juga dalam peraturan perundang-undangan, korupsi ini masih kerap kali terjadi ya Pak di Indonesia ini. Bahkan berita-berita terkait tentang operasi tangkap tangan KPK juga masih ada nih. Nah, sebenarnya kenapa sih Pak
korupsi ini masih kerap kali terjadi. Sebenarnya bukan hanya korupsi aja ya, kejahatan lain meskipun sudah ada peraturan perundang-undangannya juga masih tetap ada kejadiannya. Nah, karena ini kita berhubung membahas tentang korupsi, jadi kita akan bahas nih Pak terkait teori penyebab korupsi itu sendiri. Jadi alasan seseorang itu melakukan korupsi banyak Mbak ya. Jadi dari banyak teori yang disampaikan oleh para ahli, salah satu teorinya adalah teori Ghosn ya, yang terkenal. Di mana teori ini disampaikan oleh Jack Bolon, di mana teori ini mengemukakan bahwa kalau kita pecah kata-kata Ghosn itu sendiri terdiri dari greedy, terus itu keserakahan, terus kemudian opportunity yaitu kesempatan, terus kemudian need atau kebutuhan, serta exposure ataupun pengungkapan ya. Jadi teori Ghosn ini mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya itu serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan dan kesempatan itu akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang beresiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan. Sering kita dengar istilah besar pasak daripada tiang ya. Jadi gaya hidup yang tinggi sementara penghasilan cuma pas-pasan. Akhirnya orang berpikir bagaimana dia mencukupi kebutuhan itu, ya salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan korupsi. Terus kemudian yang exposure ya atau pengungkapan. Jadi itu pengungkapan serta penindakan korupsi itu sendiri yang belum menimbulkan efek jera bagi si pelakunya ya. Jadi mereka yang melakukan korupsi itu banyak dihitung juga keuntungan jika dia melakukan korupsi, dan hitung-hitungannya dengan ketika dia ketahuan korupsinya, terus kemudian ada pengungkapan serta penindakan terhadap dirinya, itu dia lebih memilih untuk korupsi karena mungkin hasilnya itu lebih banyak dibandingkan apa yang dia jalani ketika dia terungkap kejahatannya itu. Terus kemudian jika kita jabarkan kembali bahwa penyebab korupsi itu ada faktornya, ada dua sebetulnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal ya. Jadi untuk faktor internal salah satunya yaitu keserakahan ya. Tetap serakah. Jadi kalau kita tahu dan mendengar apa yang diungkapkan oleh seorang yang bijak ya, bahwa sebetulnya dunia ini sudah menciptakan sesuatu yang cukup buat orang yang bersyukur, tetapi tidak untuk orang yang tamak. Jadi sebanyak apapun yang ada di dunia ini buat orang yang tamak atau serakah itu serasa belum cukup. Betul ya. sekali. Terus kemudian faktor internal berikutnya adalah gaya hidup yang konsumtif ya. Sekarang tuh banyak istilahnya banyak hal ya yang membuat orang itu menjadi lebih konsumtif, sementara penghasilannya ya tidak sebanding ya. Itu salah satu penyebab orang itu melakukan korupsi. Terus kemudian moral yang lemah, yaitu kembali ke diri sendiri jadi orang yang tidak mempunyai moral yang baik. Terus kemudian kesempatannya ada, dia akan tergoda untuk melakukan kegiatan yang melanggar, yaitu melakukan tindak pidana korupsi. Terus kemudian sementara untuk faktor-faktor eksternal biasanya itu faktor yang dari lingkungan keluarga ya, faktor lingkungan keluarga yang tidak mendukung, istilahnya yang justru mendorong tuntutan-tuntutan yang membuat seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi. Terus kemudian ada aspek politik ya. Jadi ketika seseorang itu beranggapan bahwa politik itu perlu biaya money politik, makanya dia berusaha untuk mencari dana itu dengan cara korupsi. Terus kemudian aspek hukum, yaitu penyebabnya itu yang seperti disampaikan oleh exposure tadi, bahwa pengungkapannya itu tidak menimbulkan efek jera. Terus kemudian ada aspek ekonomi, yaitu yang tadi ya. Jadi untuk gaya hidup yang berlebihan, sementara
penghasilannya pas-pasan, itu menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Terus kemudian ada faktor organisasi yang membuat bisa saja tidak ada faktor teladan dari pimpinan, terus kemudian kultur dari organisasi itu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berarti peran pimpinan di sini juga cukup penting ya Pak ya, untuk memberikan contoh kepada anak buahnya terkait tentang budaya anti korupsi ini ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, setelah berbicara mengenai jenis-jenis korupsi dan faktor-faktor penyebab korupsi ini, kemudian kita akan membahas dampaknya nih Pak. Dampak atas tindakan korupsi ini yang tentunya cukup mengerikan ya Pak ya. Tentunya negara ini juga tidak main-main nih untuk melakukan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan keberadaan Bapak di sini ya Pak sebagai penyuluh anti korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa ya. Jadi dampaknya sendiri masuk ke semua sektor ya, semua sektor. Salah satunya adalah di bidang ekonomi, di mana dengan adanya korupsi ini itu akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sehingga banyak hal ya diakibatkan oleh ekonomi biaya tinggi tersebut ya. Terus kemudian misalnya dengan banyaknya korupsi itu menyebabkan investor yang tadinya mau masuk itu menjadi ragu-ragu, bahkan enggan untuk melakukan investasinya di negara kita. Terus kemudian dampaknya di bidang kesehatan. Jadi dengan adanya korupsi di bidang kesehatan itu banyak menyebabkan masyarakat itu kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Jadi mungkin yang seharusnya dia dapat obat yang bagus, kemudian dapat sarana prasarana yang memadai, dengan adanya korupsi malah tidak dapat mendapatkan hasil yang diharapkan untuk pelayanan kesehatannya. Terus kemudian dampak korupsi terhadap pembangunan itu sendiri, di sini dengan adanya korupsi itu banyak infrastruktur atau sarana dan prasarana yang seharusnya dapat mempunyai masa manfaat lebih lama, terus kemudian dengan adanya korupsi ternyata rusak di dalam waktu yang tidak lama ya, tidak lama, sehingga butuh perbaikan, padahal seharusnya pembangunan itu sendiri bisa dapat dirasakan lebih lama. Terus kemudian dampak korupsi juga itu meningkatkan kemiskinan karena dengan ekonomi biaya tinggi, terus kemudian makanya harga-harga akan meningkat dan menurunkan daya beli dari masyarakat itu sendiri. Terus kemudian dampaknya juga terhadap budaya ya. Jadi korupsi itu berdampak buruk terhadap budaya. Jadi untuk masyarakat yang menganggap bahwa korupsi itu adalah sesuatu hal yang lumrah, bukan sesuatu yang berbahaya, hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat itu sendiri, sehingga menjadi norma dan budaya yang buruk ya buat lingkungannya. Terus kemudian dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat itu sendiri itu menimbulkan biaya yang disebut dengan biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi tersebut adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan publik yang tak kunjung membaik, terus kemudian pelayanan kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang semakin mahal, terus kemudian kemiskinan yang semakin tinggi, meningkatnya besaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, terus kemudian biaya oportunitas atau implisit yang sulit dihitung nilainya. Biaya oportunitas akibat korupsi contohnya adalah kasus runtuhnya jembatan di salah satu pulau di Indonesia ya, yang baru berusia 10 tahun, padahal masa pakainya itu adalah 50 tahun. Menyebabkan banyak biaya lain yang muncul selain nilai jembatan atau uang yang dikorupsi tersebut. Jadi ada banyak potensi kerugian yang terjadi ketika jembatan itu runtuh tidak pada waktu yang belum lama ya, yang padahal seharusnya kan masa manfaatnya lebih dari 50 tahun. Demikian Mbak, itu salah satu contoh-contoh yang terkait dengan dampaknya dari korupsi itu sendiri. Baik, dan kemarin saya sempat searching juga nih Pak, indeks persepsi korupsi Indonesia ini berada di peringkat 110 ya Pak, dari 180 negara
di mana mendapatkan poinnya 34 dari nolnya itu yang sangat korup sampai 100 yang bersih gitu. Iya. Dan sayangnya turun ya Pak dari tahun sebelumnya, tahun 2021 turun 4 poin. Nah, semoga nanti 2023 ini kita bisa naik lagi ya Pak ya, indeks persepsi korupsinya menjadi lebih baik. Iya, amin. Nah, lantas nih, apa saja nih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai pegawai pemerintahan nih Pak untuk menumbuhkan semangat perlawanan anti korupsi yang konsisten nih Pak? Jadi yang semangat perlawanan terhadap korupsi itu merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada 3 rencana aksi di dalam ada 3 strategi dan rencana aksi di dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah strategi represif, yaitu strategi ini dimaksudkan adalah agar orang itu takut melakukan korupsi ya. Jadi strategi represif ini adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Jadi strategi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Peran serta masyarakat dalam hal ini juga bisa dalam bentuk pengaduan ataupun pelaporan kepada aparat penegak hukum terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi. Terus kemudian strategi yang kedua adalah perbaikan sistem ya, di mana diharapkan dengan perbaikan sistem itu orang itu tidak bisa melakukan korupsi ya dengan perbaikan sistem. Salah satu contoh yang dilakukan oleh institusi adalah dengan adanya pelaporan LHKPN buat pegawai negeri atau penyelenggara negara. Terus kemudian adanya pemberian informasi kepada kementerian ataupun lembaga terkait langkah-langkah yang harus dilakukan perbaikan. Terus kemudian memodernisasi ya pelayanan publik dengan online system. Terus kemudian dengan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Strategi untuk perbaikan sistem ini dilakukan oleh lembaga atau instansi dengan membentuk sistem yang membuat pencegahan agar tidak ada celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Terus kemudian strategi yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Ini salah satu tujuannya adalah agar orang itu tidak mau melakukan korupsi dengan dengan pembelajaran sejak dini kepada masyarakat tentang pendidikan anti korupsi. Dengan tujuannya adalah membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi dan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Strategi ini bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Bisa dilakukan dengan lingkup akademisi maupun di luar akademisi. Aktivitas penyuluh anti korupsi salah satunya adalah bagian daripada upaya edukasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Jadi paksi di sini salah satu bagian dari strategi edukasi dan kampanye kepada masyarakat. Dengan adanya edukasi tersebut diharapkan masyarakat akan semakin sadar dan akan bahaya korupsi itu sendiri, karena sebetulnya yang menjadi korban korupsi itu sebetulnya adalah masyarakat itu. Demikian salah satu upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh kita ya untuk memberantas korupsi. Ya, Pak, ya. Nah, sudah cukup jelas nih Pak. Saya dapat banyak ilmu baru nih hari ini terkait tentang tindak pidana korupsi. Dan sebagai penutup nih Pak dari bincang-bincang kita di podcast Aksi episode 2 ini, apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia nih, khususnya yang nonton podcast kita ini nih Pak? Baik Mbak Dwisti. Jadi dari apa yang kita bicarakan tadi, dari hal-hal yang kita bicarakan, baik itu apa itu paksi, jenis-jenis korupsi, terus kemudian penyebab dan dampak korupsi serta langkah-langkah dan strategi pemberantasan korupsi. Saya sebagai paksi berharap bahwa sahabat Cirebon 1 dan semua masyarakat yang menyaksikan podcast Aksi ini dapat memahami dan mengenali perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tidak melakukan atau bisa menghindari untuk
bisa menghindari perbuatan korupsi tersebut dengan semangat dan penerapan dalam sikap kita dan perilaku nilai-nilai integritas dalam pemberantasan korupsi. Diharapkan sahabat Cirebon 1 semua dapat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak Agustin Herlana, Kepala Seksi Bukti Permulaan dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat 2, sekaligus sebagai penyuluh anti korupsi. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Dan jangan pernah berhenti nih Pak untuk menyebarkan semangat perlawanan anti korupsi. Dan untuk kawan-kawan semua juga jangan pernah lelah untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan apabila kawan semua mendapati tindak pidana korupsi di sekitar kawan-kawan semua, maka silahkan untuk ingatkan dan juga laporkan. Nah, sekian untuk episode kedua podcast Aksi. Saya Dustri Damalia, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Jangan kau ragukan, semangat kami takkan menyerah. Walaupun badai terus menghadang, jiwa yang kuat siap bertahan. Kami terus berkarya, tanpa korupsi pastinya bisa. Kami terus berkarya, tanpa korupsi pastinya bisa. Oh, oh.